أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ada ayatnya? Diharapkan di pertemuan berikut semua pegang mushaf, ya. Kalaupun tidak memungkinkan, nanti tolong di aplikasi atau nanti materi ini kita scan halamannya, Anda bisa download kemudian dan kita tersambung insyaallah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambungkan di ayat sebelumnya dulu. Di pertemuan sebelumnya, saat kita kembali ke ayat 21, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia dengan 4 klasifikasi yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat 1 sampai 20, ada orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Ada orang yang ingkar, yang beriman ayat 1 sampai 5. Ada orang yang mengingkari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ayat 6 sampai dengan 7. Di antara orang ini adapun yang mengaku beriman tapi perilakunya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tercakup di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah orang-orang munafik yang lisannya mengatakan beriman tapi hatinya berbeda dengan lisannya, bukan sekedar mengingkari, bahkan kadang-kadang menyoal tentang ketentuan agamanya. Itu yang membedakan golongan 4 dengan golongan yang ketiga. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan semua golongan manusia ini kembali kepada fitrah ketaatan mula saat diciptakan. Dengan rahmat Allah sebelum ia wafat, Allah inginkan semua. Itulah sayangnya Allah kenapa disebut dengan Rahman Rahim. Dan kenapa Rahman mendahului Rahim? Ya, kenapa Rahman mendahului Rahim? Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rahim itu konteks akhirat, Rahman itu konteks dunia. Dan rahmat Allah ketika disebut dengan Rahman itu luas, mencakup semua hamba tanpa kecuali. Artinya dengan rahmannya Allah, Allah menginginkan, hei, baik yang sekarang beriman, tambah kuatkan imannya. Yang kafir, yang ingkar, yang bermaksiat, bahkan yang munafik, aku tidak menginginkan kalian semua wafat dalam keadaan menentang aku, kata Allah. Maka Allah berikan kesempatan sampai nyawanya di kerongkongan sebelum dia wafat. Ya, karena itu mohon maaf, saya kadang-kadang tak mampu mengungkapkan bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Saking dalamnya. Bahkan kalaupun sudah menghitam maksiatnya, itu masih diberi kesempatan dengan rahmat Allah yang sangat tinggi untuk bertobat. Sampai turun kan Quran surah 39 itu, Az-Zumar ayat 53. Itu diminta oleh Allah, langsung diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diviralkan kepada semua umatnya. Qul, viralkan Muhammad SAW. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Rahmat itu dulu yang disebutkan. Viralkan Muhammad SAW bahwa aku memanggil semua hamba-Aku yang bermaksiat, yang dosanya sudah menghitam, yang kadang memvonis diri mungkin gak masih diampuni, yang terkadang memvonis diri saya sudah banyak maksiatnya, kayaknya gak mungkin diampuni oleh Tuhan. Kata Allah, katakan pada mereka, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum berbicara tentang ampunan, itu sifat rahmannya dulu yang disampaikan. Karena itu ketika kita akan memanggil pun, itu setelah kalimat Allah, Allah katakan Rahman, sebut namanya Rahman, ya Rahman. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, Qulid'ullaha awid'ur Rahman. Kata Allah, sebut nama Allah. Kalaupun kau merasa berat menyebut itu karena merasa banyak maksiat, kadang kalau orang sudah banyak maksiat, dia menyebut Allah susah kan? Ya, ada rasa berat itu, sungkan, malu, takut. Kata Allah, hei, kalaupun berat melakukannya, ingat rahmatku, sebut ya Rahman. Ya, itu yang dilakukan oleh Abu Nuwas itu. Pernah dengar Abu Nuwas ya? Bukan Abu Nawas, sebetulnya Nuwas asalnya itu. Ya, yang saat hidupnya banyak mabuk-mabukan, banyak berbuat maksiat, tapi cerdas, jenius, pintar, bahkan pandai bikin puisi, bikin syair. Ya, ya, tapi tahukah itu hidup sezaman dengan Al-Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala. Itu hidup sezaman. Ya, tahukah Anda, ada yang menyebutkan Abu Nuwas, ada yang menyebutkan penyair yang lainnya, tapi kisahnya serupa. Ya, kisahnya serupa. Tapi di akhir hidupnya, saat disampaikan pada Imam Asy-Syafi'i bahwa si fulan telah meninggal dunia, beliau nggak mau menyolatkan. Ya, karena tahu kehidupannya bagaimana. Tapi setelah yang memandikan beliau itu menemukan di bawah bantalnya ada syair, dan syairnya indah sekali.
Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, aku memang terlihat dari kalangan banyak hamba-Mu kayaknya tidak layak untuk menerima bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi aku pun gak kuat kalau harus masuk ke neraka jahanam. Ini luar biasa ya. Aku memang dinilai orang kayaknya bukan bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi kalau masuk neraka jahanam aku gak kuat ya Allah. Sedangkan aku sangat menyadari bahwa Engkau itu adalah pemaaf, pengampun yang tanpa batas maaf dan ampunannya. Maka dengan segala sifat pemaaf dan ampunan itu, mohon terima taubatku ya Allah. Karena aku meyakini Engkau pasti mengampuni dosa sebesar apapun yang pernah aku kerjakan dalam kehidupanku. Itu saat mendengar syair itu disampaikan dan dibaca, maka beliau kemudian ya langsung menyusul ke tempat ya dimakamkan itu. Dan ada yang menyebut riwayat masih akan disolatkan kemudian disolatkan, tapi menyebutkan dan sudah dimakamkan lalu mendoakan. Itulah kisah seseorang yang terlihat banyak berbuat maksiat, tapi ternyata di ujung hidupnya husnul khatimah. Ya, ini yang mendasari saya nggak bisa vonis orang gitu. Ya, di dalam pandangan saya siapapun punya hak untuk soleh. Ya, seberat apapun dia pernah berbuat salah, seberat apapun dia pernah bermaksiat, bagi saya dia punya kesempatan untuk jadi orang taat sepanjang dia masih berkehidupan. Itu yang menjadikan saya selalu berbagi dengan teman-teman, doakan. Jangan banyak dicela, tapi kita doakan. Minimal dengan doa itu menembus relung hatinya yang paling dalam dan membimbing dia untuk berubah menjadi lebih baik. Dan boleh jadi ketika lebih baik, mungkin kesolehannya lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Gitu ya? Baik, ini sesuatu yang sangat dalam teman-teman sekalian, bagian yang penting untuk saya tekankan. Kita kembali, jadi Allah tuh menginginkan semua rahmatnya itu disebutkan. Kalau berat mengucap namaku Allah, ingat rahmatku, kata Allah, sebut Rahman. Rahman ini rahmat tanpa batas. Karena itu kalau kembali ke Quran surah 39 di ayat 53, kata Allah, hei, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa ya rahmatku. Nanti kalau kita sudah sampai kepada pemahaman itu dan tertanam dalam jiwa kita rahmatmu ya Allah, langsung turun kalimat berikutnya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Dosamu sebesar apa sih? Ya, semua dosa yang pernah engkau kerjakan aku ampuni sekarang kalau engkau mau bertobat. Jadi maaf ya, kalau dengan turunnya ayat ini belum tersentuh kita untuk bertobat, dengan cara apa lagi Allah harus mengampuni dosa kita? Salah Allah di mana gitu kan? Lantas ada orang mengatakan, kenapa saya mesti begini ya Allah? Engkau kenapa? Allah kan sudah jawab tadi. Aku hamparkan rahmatku dengan luas untuk menerima taubat yang engkau lakukan kepada aku. Jelas sampai sini? Maka di antara wujud itu semua, turunlah ayat 21 di Al-Baqarah untuk memberikan pengantar. Hei semua manusia, hambaku yang 4 golongan itu. Kan? Kembalilah kepada Allah. Tingkatkan takwamu supaya engkau bahagia. Karena di ujung ayatnya kan la'allakum tattaqun ya. Tingkatkan takwamu supaya engkau bahagia, supaya engkau nyaman, rizkimu tentram, gitu kan? Aku menginginkan engkau kembali kepada fitrah. U'budu rabbakum. Mulai itu dengan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ternyata ibadah itu jalan yang mengantarkan kepada semua solusi kehidupan. Sebentar ya, sebelum kita masuk ke ayat 22, saya ingin tekankan ini dulu supaya nggak lupa. Karena problemnya begini, kalau sudah lupa itu suka nggak ingat. Kalau sudah lupa, suka nggak ingat, itu masalahnya. Ini, alhamdulillah. Ini ibadah nih. Ini solusi. Ya. Ini persamaan singkat sebentar ya. Ini agak dalam ngajinya, tapi saya turunkan dengan bahasa yang insya Allah berikan kemudahan untuk dipahami ya. Ini adalah tentang hidup. Allah berikan kita kehidupan. Alhamdulillah. Di antara fitrah kehidupan itu, nanti sandingannya adalah ujian. Ya, jadi hidup itu selalu bersanding dengan ujian. Ya. Tidak ada satupun orang hidup yang tidak diuji. Seringkali manusia menyebutnya dengan masalah, problem. Ya. Masalah, problem. Tidak ada manusia di bumi ini yang hidup yang tidak punya masalah. Semua pasti akan diuji. Jelas ya? Dan tujuan ujian ini diberikan, awas lihat cara memandangnya.
bukan untuk menjadikan kehidupan kita bermasalah, tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan itu, sehingga tahap kehidupan kita bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan itu sudah melekat menjadi fitrah bagian dari hidup. Jadi kalau kita ingin meningkat kualitas hidup, pasti harus lewat ujian. Paling gampang ini kan saya selalu contohkan di anak sekolah kan. Kalau TK naik ke SD, bahkan sekarang kan anak TK diuji kan. Apakah layak nggak bisa masuk SD gitu kan? Ketika dia lulus ujian, artinya dia dipandang layak untuk naik tingkat ke level berikutnya dan kualitas pendidikannya bertambah, gitu kan? Itu fitrah hidup. Dan kalau kita jujur, kita katakan pada diri kita, bukankah setiap kita mengalami persoalan, kualitas hidup kita menjadi semakin lebih meningkat? Gitu kan? Pengetahuan meningkat, emosi lebih baik lagi, gitu kan? Tata cara memandang hidup berbeda, itulah fitrah. Dan ini penting disadari, memang bagian yang telah Allah lekatkan dalam kehidupan kita. Jadi melihat masalah itu jangan dilihat pada problemnya. Ingat ya, lihat pada hikmahnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ini konsepsi hidup bersanding dengan ujian ada di Quran, surah ke-2 Al-Baqarah ayat 155. Ya. Nanti kalau mau diteruskan sampai ayat 157. Paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Nah, pelan-pelan nanti cara menyelesaikan ini untuk mendapatkan solusinya, Allah berikan shortcut. Ya, khususnya bagi insan yang beriman. Kan kita harus bertanya kan kepada Allah, ya Allah, saya sudah beriman. Ada yang belum beriman, ada yang sudah beriman. Lalu manfaat iman kami untuk mengentaskan persoalan itu apa? Maka sebelum bertanya, Allah sudah jawab. Untuk orang-orang yang yakin dengan Allah, beriman kepada Allah, Allah berikan shortcut. Begini cara mengatasi persoalan. Kalau kamu dapatkan begini, ini solusinya. Kalau kamu mendapatkan seperti ini jalan keluarnya. Jadi bagi insan beriman itu, yang menarik, bahkan sebelum dia mendapatkan ujiannya, Allah sudah terangkan, masalahnya akan begini, solusinya akan begini. Ya. Ada yang akan menikah berumah tangga misalnya, itu sudah jelas tuh, sebutkan. Kemungkinan yang muncul persoalan begini. Ini persoalannya. Ini masalahnya, ini solusinya. Jelas? Nah, persamaan antara solusi dengan ujian itu, ujian bisa mendapatkan solusi, persamaannya dibentuk seperti ini. Ujian ingin mendapatkan solusi, solusi ditemukan pada ibadah. Ini konsep asalnya. Jadi kalau kita balik itu, setiap orang hidup diuji dengan ujian, problem kehidupan, kemudian dia mengharapkan solusi, solusinya bisa diraih lewat ibadah. Paham sampai sini dulu? Oke. Sebelum kita jeda untuk azan, saya mau tanya dulu sebentar begini. Yang punya solusi hidup itu siapa? Ya kan? Anda punya persoalan dengan harta, yang paling kaya siapa? Ya, yang punya harta siapa? Anda punya persoalan dengan ilmu, ingin ditambah pengetahuan. Yang punya ilmu siapa? Karena itu Allah punya sifat Al-Ghaniyyu, Al-Razzaqu, Al-Alimu, Al-Hakimu, dan segalanya karena Allah penguasa segalanya. Nah, sekarang logika sederhana kita mengatakan, kalau Anda punya akses dekat dengan pejabat, dekat sekali, mungkin dibantu gak? Ya, logikanya begitu kan ya? Sekarang kalau Anda punya akses yang dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Maka cara membangun kedekatan dengan Allah itu konsepsinya disebut dengan ibadah namanya. Ini. Di ibadah itu membantu kita untuk semakin terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terkoneksi kuat, wajar bagi Allah dan punya kewajiban untuk memudahkan hidup kita karena koneksi kita tinggi. Maka disinilah kemudian setiap hari 17 kali kita diminta terkoneksi dengan Allah. Dalam konsep ibadah itu kita katakan iyyaka na'budu, ya Allah kepadamu aku ibadah, ingin membangun koneksi. Iyyaka na'budu, tapi belum selesai ayatnya. Ketika Anda mengatakan iyyaka na'budu, kata Allah sempurnakan. Wa iyyaka na'budu adalah ibadah, wa iyyaka nasta'in adalah solusi. Karena itu ketika hadisnya Qudsi mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, perhatikan kalimatnya, idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika seorang hamba mengatakan dalam salatnya, ya Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan sekarang aku punya masalah. Dan kepada mula aku minta solusi. Apa jawab Allah? Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar ibadahnya, maka apapun yang ia minta sekarang, aku akan kabulkan. Pertanyaannya, kalau memang kita diciptakan untuk ibadah dan memudahkan kehidupan kita, bagaimana caranya ya Allah? Di mana tempatnya? Seperti apa jalannya?
Itu yang kita akan bahas setelah menunaikan salat Isya dan korelasinya tersambung ke ayat 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita uraikan menjelang Isya tadi bahwa ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, sejatinya bukan ingin memberikan beban kepada kita dalam berkehidupan di muka bumi ini, tapi lebih memberikan jembatan untuk membangun konektivitas yang kuat dengan Allah, sehingga dengan itu mampu mengentaskan semua problem kehidupan yang mungkin kita hadapi. Karena itulah ketika kita berkehidupan, maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keterangan yang jelas bahwa dalam hidup itu mungkin ada persoalan-persoalan sebagai bagian dari ujian hidup yang didesain untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Bentuknya detil sekali. Kalau di rumah tangga mungkin akan begini. Saat menuntut ilmu barangkali akan seperti ini. Di masyarakat dengan status sosial yang berbeda akan didapati seperti ini. Cara menyelesaikan itu semua, membangun solusinya, maka jembatannya ditampilkan oleh Allah dalam bentuk ibadah. Karena itulah ketika, bahkan jangankan manusia, ketika jin pun diperintahkan untuk ibadah, sejatinya memberikan solusi dalam berkehidupan. Maka turunlah Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56 yang memberikan spesifik penekanan ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya itu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kalau Anda bertanya kenapa, maka dijawab di Al-Fatihah itu yang kita mohonkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ketika engkau mengatakan, ya Allah, kami membangun konektivitas denganmu lewat ibadah ini, maka kami punya persoalan, kami mohon solusinya. Maka dijawab oleh Allah di hadis qudsi, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku. Bila hambaku memenuhinya dengan baik, maka apapun yang dia minta. Tolong garis bawah ini. Apapun yang dia minta saat ini, aku kabulkan. Di hadis qudsi yang lain, Allah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Hambaku, aku ciptakan engkau itu esensi untuk ibadah. Maka jangan banyak mainnya. Jadi yang membuat, saya tidak mampu mengatakan kita ya, karena kan nggak semua kita gitu ya. Yang membuat seseorang atau hamba Allah merasa sulit dalam hidup itu, ternyata kata Allah itu dia nggak fokus ibadah, dia banyak mainnya, banyak gesernya gitu. Dia punya masalah, Allah kasih solusi. Ini keterangannya, ini jalannya. Dia nuntutnya tinggi kepada Allah, tapi solusinya nggak dibaca. Jadi ketika Allah berikan petunjuk nggak dibaca, Quran kan petunjuk, ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudallin nas. Hudan itu petunjuk berkehidupan. Ya, Allah berikan petunjuknya, diterangkan di situ jenis persoalan ini solusinya, dia nggak baca, tapi nuntutnya tinggi. Ketika diberikan, dia tidak lakukan. Kata Allah, boleh jadi yang membuat hidupmu penuh beban, padahal desain beban itu bukan untuk membebani, tapi meningkatkan kualitas hidup. Engkau tuh banyak mainnya, kata Allah. Padahal kalau engkau ikuti seperti ini caranya, hidupmu mudah. Karena itu ketika kita diminta menunaikan ibadah, semua manusia ujungnya ditutup dengan kalimat takwa. Kembali ke Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Balik ke situ lagi. Di ujungnya ditutup kan? Walladzina min qablikum la'allakum takut. Engkau ini ibadah supaya mendapat takwa. Nah, takwa itulah shortcutnya untuk mendapatkan solusi. Karena itu kata takwa, ingat ini ya, dengan semua derivasinya dalam Al-Quran. Derivasi itu perubahan katanya. Kata kerja dari fi'il madhi, ya, bentuk past tense ke fi'il mudhari misalnya, ke fi'il amr atau ke masdar, itu derivasi namanya. Dalam bahasa Arab disebutnya disaraf ya, tasrifnya. Itu disebutkan sebanyak 240 kali di Al-Quran. Nanti kata tunggalnya at-taqwa itu 155 kali. Kalau kita keluarkan itu, ya, kalimat-kalimat takwa itu selalu kaitannya lekat dengan solusi. Yang paling viral, yang paling populer, yang paling familiar untuk kita semua, masih ingat ayat ini?
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 kan? At-Talaq di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Puncak persoalan tertinggi di rumah tangga ketika mengantarkan kepada kemungkinan tolak kan? Itu pun masih diberi solusi. Kalau mampu meningkatkan takwa, itu ada solusinya. Ternyata terkadang persoalan yang rumit di rumah tangga pun bisa selesai dengan senyuman. Ya. Ketika jembatannya dibangun, makanya kan banyak persoalan tinggi itu hempas di atas sajadah kan? Ya kan? Ketika sajadah dibentangkan, lalu kemudian sujud kita ibadah, keluar air mata itu tuntas persoalan kan? Ya. Tapi tidak sedikit persoalan yang kecil menjadi membesar, karena kata Nabi itu tadi di hadis qudsi banyak mainnya. Yang ditampilkan tuh kedudukannya, ya, harta bendanya, egosentrisnya dan sebagainya. Demikian dalam problem kehidupan sosial, di pekerjaan, di bisnis dan sebagainya. Jadi kalau takwanya meningkat, wa man yattaqillaha. Masih ingat teorinya dulu? Kalau ada kata man, ya, man nanti masuk dalam isim mausul, itu artinya ayat itu ditujukan untuk setiap personal hamba. Maka cara memahaminya, ini ayat untuk saya. Hei Adi Hidayat, gitu cara memahami ya. Anda silahkan siapapun namanya. Ya. Hai Adi Hidayat, kalau takwamu engkau tingkatkan, aku berikan solusi. Yaj'al lahu makhraja, dan nggak pakai alif lam makhrajanya. Nanti saat masuk ke situ kita Arab insyaallah. Di Arab itu dibedah secara bahasanya. Ya, itu surah 65, kita masih di surah kedua kan? Ya. Itu umum, nakirah itu nggak bisa dibatasi. Ya, artinya di semua aspek persoalan kehidupan, kalau kita tingkatkan takwa, itu diselesaikan oleh Allah, dimudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan segala jenis rizki. Rizki itu kan bukan hanya uang, pakaian, tidak. Keturunan, ketenangan, kenyamanan itu bentuk rizki. Itu bentuk rizki. Itu diberikan oleh Allah kemudahan bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Ya, ilmu sering saya katakan kan? Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Engkau tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan pengetahuan. Itu janji Allah. Karena itu orang dulu tidak pernah mereka belajar sebelum mereka meningkatkan sholat. Kan selalu saya pesankan dua hal kan? Ya, adik-adik ini ya, kalau mau belajar diberikan oleh Allah tambahan pengetahuan, cepat memahami sesuatu, jaga dua hal. Salat, Quran. Ingat itu ya, salat, Quran. Orang dulu semua begitu. Jadi mereka tingkatkan salatnya dari kecil itu, salat jaga, terutama latihan subuh dulu tuh. Ya, salat subuh latihan dulu karena banyak berkahnya. Itu yang paling banyak disaksikan, termasuk semua malaikat menyaksikan. Malaikat malam dan siang itu semua tugasnya itu dikerjakan malam dan siang yang sif-sifan untuk subuh, mereka semua menyertai. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Jadi kata Nabi SAW, sungguh inna malaikatal laili wa malaikatal nahari, malaikat yang bertugas di malam dan di siang itu menyaksikan semua bacaan-bacaan yang dilakukan di waktu subuh. Karena itu orang dulu itu sebelum subuh udah siap-siap. Makanya saking berharganya waktu subuh itu, karena dimulai pergerakan berkehidupan, termasuk oksigen juga bertebaran, ya kan? Karbon dioksida diserap, ya oksigen keluar kan? Makanya ayatnya di Quran surah At-Takwir itu, ayat 18, ya was-subhi idza tanaffas. Kalau subuh itu tiba, tanafas. Maka peredaran kehidupan itu dimulai, nafasnya dimulai, matahari mulai muncul, ya? Bunga-bunga pun sejuk, nyaman, oksigen banyak keluar. Makanya mahal subuh itu. Disiapkan, mereka tunggu. Sebelum subuh udah bangun. Nah, itu waktu yang paling ideal tuh. 1 jam menjelang subuh itu. Jernih. Cara berpikir tenang. Ya, kembali ke Quran. Surah Al-Muzammil itu. Di ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Kalau anda bisa bangun tuh. Di antara sekian malam. Khususnya yang mendekati kepada subuh. Sepertiga malam terakhir. Itu sentuhannya ke jiwa menjadi kuat. Dan keingatan itu dahsyat. Kalau pengen lihat risetnya orang barat. Ya, tentang bagaimana bangun menjelang subuh itu, ya di sepertiga malam, silahkan cek risetnya itu. Suasana yang paling menenangkan, meneduhkan, membuat konstruksi berpikir itu sehat dan cepat memahami sesuatu, itu waktunya. Dan kita punya ayatnya. Dipraktikkan nggak gitu? Ini ternyata diminta tahajud itu bukan hanya diminta bangun malam supaya pintar, ya kan? Supaya emosi stabil, supaya tenang. Supaya terkoneksi tinggi dengan Allah. Puncaknya apa? Ini, supaya dapat solusi. Nah, pengetahuan bertambah. Ingin bahagia? Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Engkau akan cenderung bahagia.
Karena itu di Al-Baqarah di ayat 21 ujungnya ditutup dengan kalimat takwa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tafsir ini nyambung ke yang sebelumnya yang dengan ke Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan jin, jangankan manusia, bahkan jin. Kemudian di ujung ditutup la'allakum tattaqun, supaya kalian mampu meningkatkan takwa. Dan kenapa ya Allah mesti meningkat takwa? Dijawab, supaya hidupmu mudah. Jelas? Nah, lalu yang paling menarik sekarang kita bertanya, ya Allah, di mana kami beribadah itu? Seperti apa perangkatnya? Bagaimana menunaikannya? Bagaimana caranya? Maka sebelum kita bertanya itu semua, sempurna semua keterangan yang menjadi jawaban untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum engkau aku ciptakan, kata Allah, aku sudah siapkan tempatnya untuk engkau beribadah itu. Masuklah ke ayat yang ke-22. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Bapak Ibu sekalian, itu yang saya terangkan dari ba'da maghrib sampai sini itu cuma satu huruf, allazi. Saya terangkan itu aja tuh tadi tuh. Itu diwakili oleh satu kalimat aja di Quran. Alladzi. Itu maknanya. Yuk kita bedah dari kebahasaannya. Ada di sini yang belajar bahasa Arab? Ada ya? Dari kampus ada ya? Saya ada lihat juga mahasiswa Madinah ikut ngaji itu tadi yang jurusan bahasa. Ada ketemu murid kita. Ya. Itu insya Allah ada di tingkat agak tingginya. Ada yang alfiyah kan ya? Ada yang jurumiyah kan? Ya kan? Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Amma al-ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsi wa lam tuqaran bi zamanin wad'an, kan? Itu yang jurumiyah ya. Kalau sudah masuk ke alfiyah, kalamuna lafdzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Lompat ke nomor 88. Mausulul asma'il ladzil untha allati. Ingat? Ingat enggak? Jangan setara dengan Allah, turunkan di sini. Mausulul asma. Ya, kita bedah bahasanya. Ngajinya agak sabar ya. Di semua disiplin ilmunya yang bisa kita sampaikan, kita uraikan. Mausulul asma'il ladzi al-untha allati. Kemudian faliya, hamzahnya dibuang. Idza ma thuniya la tuthbiti. Nah, nanti kalau bisa menghafal bait ini, insya Allah paham gramatikal bahasa Arab, nahwu dan sharaf. Bisa pandai itu, ya, bisa pandai. Jumlahnya 1002 bait. Jumlahnya 1002 bait. Nah, saya S2 itu tesisnya tentang syarah Ibnu Aqil, manhaj Ibnu Aqil, ya, fi syarah Alfiyah Ibnu Malik. Jadi tentang ini. Mausulul asma'il ladzi al-untha allati. Isim mausul itu, kalau mau kita i'rab, ini mubtada, ya, mudhaf ilaih, ini mubtada tsani, khabarnya mahdhuf, takdiruhu minhu. Isim mausul itu isim, ingat ya, al-asma itu jamak dari kata isim. Isim berarti kata benda. Gitu, isim berarti apa? Kata benda. Perhatikan baik-baik. Mausulul asma, isim mausul itu, ragam isim mausul itu. Kenapa penting saya bulati isim? Karena nanti mausul itu ada dua. Ada yang huruf, ada yang isim. Ini pokoknya dengar aja dulu ya. Saya memahami barangkali ada beberapa yang belum akrab, tapi dengar aja dulu. Insya Allah nanti satu saat kalau bukan Anda anaknya, insya Allah ya. Baik. Nggak cukup dengan amin, siapin dari sekarang ya. Doa. Jadi mausul itu nanti ada dua jenis. Ya. Mausul itu bahasa kitanya konjungsi yang menyambungkan sesuatu. Kata sambung lah. Ya. Paling gampangnya konjungsi kata sambung. Ya. Nanti fungsinya apa kita akan bedah. Itu ada dua jenis. Ada yang huruf, ada yang isim. Ada yang huruf jumlahnya 5. Ya. Ada an, ada anna, kemudian nanti ada lau, ada kai, anna ada tasdidnya. Ada lau, ada kai, ada ma. Satu lagi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang huruf. Jadi ada kata sambung yang mengorelasikan, menyambungkan keterangan sebelum dengan setelah, ditengahi oleh kata sambung. Itu ada 5 hurufnya. Ya.
Nah, selain yang 5 ini, ada bentuknya kata benda, bukan huruf. Ya, kata benda disebut dengan isim. Kalau dijamakkan, disebut dengan asma namanya. Jelas? Asma. Nanti ada yang khusus misalnya, kalau digenderkan untuk laki-laki, ya, atau yang sifatnya netral, yang tidak bercabang. Ada yang sifatnya untuk perempuan, atau yang sifatnya bercabang. Karena itu nanti kita temukan misalnya, alladzi, pernah dengar? Allati, pernah dengar? Alladzina, pernah dengar? Allati, pernah dengar? Allawati, pernah dengar? Nah, itu yang termasuk dengan isim namanya. Kata-kata benda yang fungsinya menjadi konjungsi, menyambungkan satu keterangan dengan keterangan yang lainnya. Bentuk pertama kata benda yang berfungsi untuk menyambungkan adalah alladzi, mausulul asma'il ladzi, al-untha allati. Ada alladzi untuk mudzakkar, ada allati untuk mutsanna. Saya simpan yang ini, saya terangkan yang ini. Karena di Al-Qur'an kan yang tadi kita dapatkan ayat 22, alladzi kan? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Pelan-pelan. Pernah dengar enggak kata mudzakkar? Bukan zakar, tapi mudzakkar. Karena nanti ada zakar wal untha. Pernah dengar mudzakkar? Baik. Mudzakkar gini. Mudzakkar. Ini kita ngaji bahasa Arab sebentar ya. Saya sedang siapkan buku bahasa Arab praktis. Enggak jelimet insyaallah. Cuman kasih rumus begini, insyaallah bisa. Ya, dan cepat, insya Allah cepat. Nanti tunggu, sudah jadi, tinggal dicetak. Okay? Perhatikan baik-baik. Pernah dengar kata mudzakkar nggak? Apa artinya? Laki-laki kan? Baik. Sebetulnya kata mudzakkar itu bukan laki-laki. Ya? Kalau zakar itu laki-laki, unta perempuan. Mudzakkar asalnya adalah sesuatu yang tidak bercabang, tidak bertambah, tidak bercabang, tidak berkembang. Itu asalnya. Ingat ya? Sesuatu yang berkembang, bertambah atau ada potensi itu disebut dengan muannas namanya. Jelas ya? Mudzakkar dengan muannas. Jelas? Jadi mudzakkar asalnya nggak bisa disebut laki-laki, tapi asal maknanya sesuatu yang tidak berkembang atau bercabang. Dari sini saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, kalau laki-laki itu berkembang tidak? Tidak. Perempuan yang berkembang mengandung, melahirkan. Jelas? Laki-laki nggak ada yang mengandung dan tidak ada yang melahirkan. Makanya kalau udah laki-laki aja. Paham? Nggak usah capek-capek sewa rahim sana. Enggak, laki-laki udah. Ya, Asep aja lah. Ya. Nggak ada asepiah misalnya kan, udah. Jadi kalau udah perempuan aja. Perempuan karena mengandung melahirkan, artinya bisa berkembang dan melahirkan, maka dia masuk pada muannas. Paham? Baik, sekarang Allah melahirkan, Allah dilahirkan, Allah berkembang. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, satu-satunya, lam yalid walam yulad. Setelah Allahus samad, lam yalid walam, tidak beranak, tidak diperanakan, walam yakul lahu, tidak bersyarikat. Artinya tidak berkembang, tidak bercabang, tidak berpartner. Berarti kalau dalam konteks pemaknaan ini Allah masuk mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Karena itu kata ganti yang kembali kepada Allah, termasuk kata sambung yang kepada Allah, harus mudzakkar bukan muannas. Jadi jangan dipahami ini kok Allah huwa berarti Allah laki-laki. Tidak. Nah, itu belum ngaji namanya. Das ya? Qul huwallahu huwa. Huwanya kenapa mudzakkar? Karena Allah tidak berkembang, tidak beranak, tidak diperanakan. Paham sampai sini? Baik. Karena itu mausulul asma'il ladzi, ragam kata benda. Perhatikan isim. Awas. Kembali ke jurumiyah. Jurumiyah itu yang paling dasar belajar bahasa Arab. Karya Al-Imam As-Sanhaji ini bapak ngarang kitab untuk anaknya supaya bisa bahasa Arab. Ya. Ini tolong tiru ya. Bapak insinyur, kuliah nih. Bikin dong catatannya itu, satukan, jangan dibuang. Dari dosen ngajar, kumpulkan, catat. Saya dulu begitu. Ya, dulu begitu, diketik, satukan. Jadi diktat akhirnya, kita ajarkan lagi ke anak kita. Dengan metode berbeda, sesuai dengan zamannya. Sayang kalau cuma Anda yang kuliah, Anda pintar sendirian. Anda insinyur, Anda dokter, diktatnya kumpulin. Yang dasar-dasarnya keluarkan. Nanti anak ingin menyusul itu, ajarkan. Minimal pokok-pokoknya. Ya, nah Al-Imam As-Sanhaji itu menginginkan anaknya bisa bahasa Arab dengan baik. Maka beliau kemudian menuliskan pokok-pokok bahasa Arab. Yang pokok apa? Supaya anak ini cepat belajarnya. Setelah ditulis, datang ke salah satu aliran sungai. Lalu bermohon kepada Allah. Ya Allah, jika kitab kecil ini bermanfaat, maka mohon tetapkan tintanya di atas kertasnya.
Tapi kalau ini tidak bermanfaat, bahkan untuk umat di masa depan, mohon alirkan tintanya bersamaan dengan mengalirnya air di sungai ini. Maka disimpanlah kemudian ke aliran sungai itu, ya. Lalu tiba-tiba beliau katakan, Jarmiyah, Jarmiyah, Jarmiyah. Ayo ngalir air, ngalir air. Jadi pengen mengalir supaya pengen lihat, itu luntur nggak tintanya. Ternyata semakin mengalir air, semakin tetap tintanya dan tidak luntur sedikit pun. Maka disitulah kemudian beliau yakin ini isinya diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dituliskan kemudian selesai, maka diberi nama dengan kitab Jurumiyah. Dari Jarmiyah, Jarmiyah, Jarmiyah. Itu kitab itu ada maknanya. Jangan dikira Bulughul Maram itu nggak ada artinya. Subulus Salam itu nggak ada artinya. Ada semuanya. Fathul Bari itu ketika diberi nama Fathul Bari ada artinya. Nah ngajinya begitu. Jadi kita tahu maksudnya ke sini. Nah kenapa ini isim? Apa bedanya dengan huruf? Saya simpan huruf karena bukan bahasan kita. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Itu di Jurumiyah. Yang tadi yang saya sebutkan kitabnya itu. Isim, kata benda, kalau ada kalimat di dalam bahasa Arab berbentuk dengan kata benda disebut dengan isim, apapun namanya. Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Maka kaidah pertama mengatakan semua kata atau makna yang diwakili oleh kata isim itu dia tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Nah, artinya apa? Ketika Allah menurunkan ayat ini dibuka dengan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah bukan ingin menurunkan ayat ini untuk orang yang hidup di zaman Nabi saja. Dia nggak diikat dengan waktu. Untuk zaman setelahnya, zaman setelahnya, zaman setelahnya. Seakan-akan Allah ingin katakan, "Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, viralkan kepada umatmu, kepada seluruh manusia seluruhnya, ya, bahwa kasihku begitu luas. Aku menginginkan semua hamba itu kembali taat, beribadah lagi supaya hidupnya nyaman. Dan sampaikan pada mereka informasi ini, ya tidak diikat dengan waktu. Jadi siapapun yang hidup setelah era ini, tanamkan pada jiwa mereka, kasihku begitu luas, cepat kembali. Ya. Aku telah ciptakan mereka, tujuannya begini, konstruksinya begini. Kalau mereka nggak yakin, silahkan riset diri mereka sendiri. Kalau memang ingin melihat juga kata Allah, silahkan selain lihat pada diri mereka, lihat pada tempat untuk ibadah yang telah aku siapkan. Apa itu? Alladzi ja'ala lakumul arda. Ketika menggunakan kata alladzi dan disebut dengan mausul konjungsi, artinya ayat 22 ini ingin meneruskan, menyambungkan keterangan dari ayat 21. Dan keterangannya tidak diikat dengan waktu. Artinya kalau kita ngaji sekarang, pekan depan ketemu lagi, masih berlaku ayat ini. Ya, kita meninggal, generasi berikutnya datang, masih berlaku ayat ini. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuannya pun tidak diikat dengan waktu. Kalau kita ngaji sekarang, awas ya, hisabnya nanti menjadi meningkat karena kita sudah tahu maknanya. Dan tidak diikat dengan waktu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Oke. Nah, itulah alladzi, ya. Nah, jadi ini ya. Jadi keterangan di ayat 22 ingin menyambungkan. Selain aku telah menciptakanmu, kalau ngajinya begini, kalau kita ingin dalamkan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya kan? Baik. Simpan sampai sini, teruskan ke bawah, ya. Selain aku khalaqakum menciptakan kalian, alladzi ja'ala lakumul arba. Kalau kamu masih belum yakin dengan aku sebagai Tuhan, dengan meriset dirimu, maka setidaknya lihat di bumi ini yang telah aku hamparkan keseluruhannya untuk bisa engkau gunakan ibadah. Selain itu untuk engkau riset demi mendapatkan dirimu kepadaku, demi mendekatkan dirimu kepadaku. Oke, teruskan. Alladzi ja'ala lakumul arda. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk ibadah. Ya kan? Di mana kami ibadah? Seperti apa caranya? Kata Allah, aku siapkan tempatnya fil ardi, bukan fis sama. Fil ardi. Alladzi ja'ala lakumul arda. Satu, kita temukan kata al-arda. Apa artinya ardun? Nah, asalnya ardun itu bukan bumi. Ya? Asal kata ardun itu tempat yang masih mampu dipijak saat kita masih berkehidupan. Jelas ya? Jadi kalau sekarang kita ada di mana sekarang? Masjid Al-Ihsan ya? Masjid Al-Ihsan kan? Nah, kan? Nah, jadi sepanjang kita hidup, masih hidup gak sekarang? Atau ada yang meninggal sekarang? Masih hidup kan ya? Baik, sepanjang kita hidup dan kita berpijak, memijak sesuatu tempat,
itu disebut ardun namanya. Jelas? Jelas ya? Contoh, ada yang sedang misalnya bertugas ke bulan. Ya kan? Baik ya? Dia bertugas ke bulan misalnya, ada misi tertentu ya. Nah, ketika dia menginjak di situ, berada pun di area itu misalnya, itu bagi dia ya tempatnya bulan, betul, qamar. Tapi keadaan dia di situ ketika berpijak itu ardun. Yang dimaksud ardun ini, dia masih punya kewajiban beribadah sepanjang dia masih bisa memijak tempat dimanapun dia hidup. Paham? Oke, baik. Satu, ardun, tempat dia berpijak. Dan kita artikan dengan bumi secara umum. Nah, tempat kamu beribadah itu, kata Allah, di setiap tempat yang mampu kamu pijak secara umum. Dimanapun itu, umumnya di bumi. Maka aku desain tempat itu, mendesain, menjadikan sesuatu, itu bahasa Arabnya disebut dengan ja'ala, yaj'alu. Jadi ada khalaqa, ada ja'ala, itu beda. Saya agak pelankan sedikit. Ini apa? Spidol ya? Oke, ini spidol. Apa fungsinya? Belum tentu. Kalau saya katakan untuk melontar yang ngantuk. Ya, bisa kan? Oke. Ini belum ada nih, segini. Dianggap belum ada. Sekarang ada. Mengadakan sesuatu dari tidak ada sama sekali, menjadi ada, plus dengan materinya, dengan bahannya. Jadi bukan mengadakan sesuatu dari bahan yang telah ada sebelumnya, bukan. Mengadakan sesuatu plus dengan materi, bahan asal dan sebagainya. Itu khalaqa namanya. Jelas ya? Namanya apa? Khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Nah, yang melakukannya, pelakunya, subjeknya disebut khaliq namanya. Khaliq, isim fa'ilnya. Jadi kalau disebut khaliq itu artinya bukan sekedar mencipta, tapi mencipta sesuatu betul-betul dari tidak ada. Jadi nggak ada bahannya, nggak ada apa. Jadi mengadakan sesuatu plus dengan materi asalnya. Itu disebut dengan apa? Khaliq. Karena itu satu-satunya yang bisa mendapatkan nama khaliq adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nggak bisa. Sekalipun dia bisa membuat sesuatu, misal membuat meja, kan harus ada bahannya dulu kan? Ya kan? Ada kayunya, tripleknya, pakunya, macam-macamnya, baru dia susun jadi meja. Kalau nggak ada bahan nggak bisa. Nah, karena itu manusia tidak bisa disebut dengan khaliq. Ya, makanya yang terkait dengan manusia disebutnya dengan ikhtara'a, yakhtari'u ikhtira'an. Hadza min ikhtira'ihi. Ini dari apa yang dia buat, ya. Tapi kalau khaliq, dia mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi apa? Ada. Karena itu ketika Allah mencipta kita manusia, ya, mencipta kita manusia, maka Allah mengenalkan kepada semua hambanya, semua makhluknya dengan nama Khaliq. Di Quran surah ke-15 ayat 28. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah, pahami, renungkan, karena iz itu mengandung makna kontemplasi, perenungan. Ketika Rabbu Muhammad SAW berfirman, menginfokan pada malaikat dan jin, yang keduanya tercipta sebelum manusia. Jadi maaf, malaikat dicipta duluan sebelum jin, jin dicipta lebih dulu sebelum manusia. Jadi urutannya malaikat, jin baru manusia. Karena itu di ayat 27-nya di surah yang sama, surah Al-Hijr ayat 27, jin disebut sebelumnya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin kami ciptakan, kata Allah, dengan keagunganku sebelum manusia, dari bahan yang beda, dari api yang bergolak. Nah, ketika Allah mengatakan aku mencipta manusia, maka diksi yang ditampilkan kalimat Qur'annya khaliq, inni khaliqun basyara. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi belum disebutkan fungsinya apa, di mana berkehidupan. Sedangkan semua yang Allah ciptakan itu mesti ada manfaatnya, harus ada fungsinya, harus jelas tujuannya. Karena tidak boleh ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, sekalipun nyamuk yang kecil. Ya, karena itu ada ayat tentang nyamuk di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, harus ada manfaatnya. Karena itu ketika sudah tercipta manusianya, barulah dijelaskan kepada malaikat dan jin, ini tujuan penciptaan manusia itu. Maka nanti kita akan dapatkan di ayat ke-30 di Al-Baqarah.
Ketika dicipta menggunakan khalaqa, ketika dijelaskan fungsinya menggunakan ja'ala. Pindah ke Al-Baqarah ayat 30. Lompat dulu sebentar ya. Kalimat pembukanya sama. Di Al-Hijr ayat 28, wa idh qala rabbuka lil malaika. Di Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaika. Bedanya apa? Kalau di Al-Hijr ayat 28 proses penciptaannya dari tidak ada menjadi ada, yang di Al-Baqarah ayat 30 adalah proses menerangkan fungsinya di mana dia berkehidupan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Paham? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, memviralkan, ingat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memviralkan, menyampaikan kepada malaikat dan kalangan sementara jin yang ada pada masa itu, aku akan memberikan tugas, memberikan fungsi pada manusia yang telah tercipta ini. Jadi menjadikan atau memberikan fungsi pada sesuatu yang telah tercipta, itu disebut bahasa Arabnya dengan nama ja'ala. Tadi apa fungsi spidol? Menulis ya. Oke, maka saya katakan inni ja'ilunil qalama, ya, misalnya alatan lil kitabah. Saya akan menjadikan spidol yang ini, ya, yang ini sebagai alat untuk menulis. Wa inni ja'ilun hadzal qalama ramyan lin nu'as. Sedangkan spidol yang ini aku jadikan sebagai wasilah untuk melontar yang ngantuk. Oke? Nah, sekarang di Al-Baqarah ayat 22 itu khalaqa atau ja'ala? Ja'ala. Karena nanti kalau kita ngaji tafsir, ada yang menjelaskan makna ja'ala itu dengan khalaqa. Ya kan? Yang dimaksud di sini penekanannya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tempat yang akan digunakan oleh manusia beribadah itu tempatnya di mana? Ardun. Sekarang bagi kita bumi. Nah, supaya kondusif bumi ini digunakan atau tempat ibadah ini nyaman digunakan, maka sebelum kita diciptakan, ya, nanti ayat 29 menjelaskan itu. Sebelum kita tercipta, sebelum kita diturunkan ke bumi ini, atau ayah bunda kita, Adam dan Hawa, kakek moyang nenek moyang kita, turun ke bumi, maka desain buminya sudah Allah siapkan supaya nyaman kita ibadah di dalam. Dalam bahasa Arab, sesuatu tempat yang nyaman untuk dipijak, untuk tiduran, untuk sandaran, untuk lompat-lompat, untuk enak di situ ya, macam-macam, itu disebut dengan firash namanya. Pakai sin besar ya, firash. Nah, kalau sin kecil kuda namanya. Ya, faras, fursan, penunggang kuda yang hebat. Tadi saya memberikan tahniah, ucapan selamat untuk jemaah haji, kan? Semoga mabrur hajinya, pulang dengan selamat, kan? Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada pengelola dua tanah suci yang memberikan pengaturan yang baik, ya, kesempatan pada jemaah dan sebagainya. Qadarullah, karena di sana orang Arab kan, saya sampaikan pakai bahasa Arab ya. Nah, setelah itu saya lihat tuh sekilas ada komen begini, sukran lakum, ya, sukran tuh pakai sin. Kalau sukran pakai sin artinya mabuk. Ini pakai shin bahasa syukran ya. Kalau pakai sin kecil sukran tuh mabuk deh. Baik ya. Wa taral arda sukara wa ma hum bisukara dia. Ini firash artinya sesuatu yang nyaman, ya. Nyaman diapakan? Ya nyaman untuk diinteraksikan, mau dipakai tiduran enak, dipakai duduk-duduk enak, pakai bercanda enak, guling-gulingan enak, lompat-lompat enak. Karena itu kasur bahasa Arabnya firash. Coba saya tanya, tidur enak gak di kasur? Enak. Guling-gulingan enak? Lompat-lompatan enak? Ada anak kalau naik kasur lompat-lompat kan? Ya kan? Saking enaknya dia nggak mau dilarang kan? Ya kan? Nah, itulah firash. Rahmat Allah kepada kita saking luasnya menjadikan setiap tempat yang kita pijak untuk ibadah itu di bumi ini itu didesain dengan nyaman. Jadi sebetulnya nggak ada alasan untuk nggak ibadah, karena semua tempatnya disiapkan untuk ibadah. Makanya Nabi kan sangat viral mengatakan ju'ilatil ardu li wa li ummati masjidan tahura. Ya, kita itu dapat hadiah dari Allah, kata Nabi, dijadikan di seluruh bagian bumi itu sepanjang dia suci dan baik, dijadikan tempat yang nyaman untuk ibadah. Masjid tempat sujud yang suci. Ya. Jadi sebetulnya, maaf ya, ini sampai sini saja kalau kita mau tarik dalam dunia kita, nggak ada alasan nggak bisa ibadah. Anda kerja di mana? Anda mengatakan nggak bisa sholat di sini, mustahil. Tempatnya bisa, andanya mungkin yang nggak sholat.
Anda tidak harus menunggu ada musola di kantor, karena space kantor itu masih dimungkinkan untuk sujud. Apa nggak mungkin di situ berpikir, kok bisa mencari dunia bisa nyaman, untuk ibadah nggak nyaman? Padahal Anda pulang kepada Allah tuh pengen nyaman. Ya kurang apa Allah pada kita? Tempatnya dibuat nyaman untuk ibadah, ketentuannya diberikan, jaminannya dijaminkan, ya, tupoksinya jelas, contohnya diwujudkan, orangnya ada mencontohkan pada kita, ilmunya terjaga, nggak ada celahnya kita untuk mengelak. Karena itu ketika Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan kita menagih, ya Allah, saya sekarang ingin ibadah, di mana, bagaimana caranya? Dijawab oleh Allah, setiap tempat yang kau pijak di bumi itu sangat terbuka, engkau bisa ibadah. Aku jadikan kondusif itu. Makanya nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Tinggal persoalannya, manusianya mau atau tidak. Jelas? Ini baru satu bagian dari ayat yang belum kita sempurnakan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Sekarang tambahkan ngajinya itu pakai makna alladzina. Pakai makna alladzi yang tadi itu. Seakan-akan Allah ingin mengatakan setiap generasi berganti berkehidupan. Sampai mereka meninggal pun selalu aku siapkan tempat yang kondusif untuk dia ibadah kepada aku. Jelas di sini? Jadi kalau kita ingin membawa citra ayat ini dalam kehidupan kita, seharusnya siapkan setiap tempat yang kita tinggali atau berinteraksi itu ada space untuk ibadah. Kalau di rumah, bikinlah space sedikit untuk ibadah. Ya, atau bahkan setiap kamar itu gunakan setiap tempat yang dipijak. Pakai sholat dulu. Saya membiasakan ini dan hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Kalau masuk ke satu tempat kita pakai sholat dulu. Ya. Ada pakaian misalnya, ya Allah titipkan untuk dipakai, pakai ibadah dulu. Itu rasanya akan beda. Antum kalau pernah dapat pakaian, dipakai sholat dulu, itu akan malu menggunakan pakaian itu pakai maksiat. Akan malu. Karena memori pertama yang sampai di benak kita, itu pernah dipakai sholat. Ya. Makanya kalau ada orang ingin berbuat maksiat, dia akan milih-milih tuh. Ya, dari perangkat-perangkat yang memang belum pernah digunakan untuk berbuat taat. Kalau nggak percaya silakan. Ada nggak orang yang biasa pakai kendaraannya untuk ngaji ke masjid, tiba-tiba dipakai untuk mencuri? Nggak mungkin. Ya, dia akan berpikir jangan pakai yang ini ya, ini sayang, investasi ibadah. Ya. Makanya terkadang beberapa pakaian itu penting melekat nilai-nilai syariat di dalamnya, walaupun kemudian jadi budaya, tapi asalnya menjaga. Contoh gini ya, ini bukan ilmu otak-atik ya, bukan ilmu otak-atik dan bukan ngarang-ngarang ini. Kalau mau dicari sanadnya ada. Kalau mau tanya ke kiai-kiai juga, lihat kenapa para kiai kita itu banyak yang sarungan. Ya, banyak yang sarungan. Itu ada maknanya. Orang tua kita itu melekatkan makna, disebutnya sarung kan. Di Arab juga ada izar namanya, izar. Ya, tapi itu dipakai, jadi budaya yang melekat bahkan di dunia pesantren, santri dan sebagainya. Karena sarungan itu, ini masya Allah. Ini maaf ya, agak mahal tapi jarang disampaikan. Agak mahal tapi jarang disampaikan. Nih sebentar, saya tunjukkan begini. Sarungan itu serapan dari kata syara'an, syariat. Syara'an, sarungan. Sekali lagi, ini bukan ilmu otak-atik ya. Bukan ilmu otak-atik. Kalau mau dicari, sanadnya sampai. Insya Allah, kiai-kiai di pesantren tahu itu. Ya, dan kami diajarkan, dari kecil juga diajarkan. Syara'an itu dibawa dalam bentuk kosakata, diterapkan dalam sesuatu yang melekat pada diri kita. Syara'an, sarungan. Ya kan? Dari kata syariat maksudnya apa? Hei, selimuti dirimu dengan nilai-nilai syariat, sarungan. Makanya pakai sarung itu dipakainya ke masjid, pakai ngaji dan sebagainya. Kalau naik dikit, anak-anak di daerah itu dipakein ke sini jadi kayak sorban gitu kan? Ya kan? Ya terserah mau jaka sembung, jaka ini si jai, si pitung macam-macam kan? Ya, kalau udah pakai itu kan kesannya baik ya. Itulah syara'an sarungan. Paham? Kemudian pakaian atasnya apa? Pernah dengar baju koko? Ya, baju koko itu serapan. Dari baju takwa, wakwa, tuko, takwa. Disingkat jadi koko, diserap jadi koko. Jadi maksudnya, pakaianmu itu pakaian takwa. Mengambil dari surat Al-A'raf itu. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaianmu pakaian takwa. Jadi kalau sudah kenakan itu, tingkatkan takwamu, jaga. Makanya ketika Anda pakai baju koko itu, suasananya beda kan? Ada orang ke diskotik pakai baju koko. Ya kan? Lain kan? Jadi, sekali lagi ya, ini penting saya sampaikan di awal, supaya tidak menduga nanti utak-atik itu. Tidak. Ya, bukan ya, ini ada sanadnya. Pakai baju takwa itu gambaran tingkatkan takwamu, bangun ketaatan lebih baik lagi. Kalau dibawa ke dalam dunia pengetahuan, belajar yang betul. Makanya pakaian takwa itu bagi para muslim pembelajar mahasiswa itu pakaian yang mampu meningkatkan pengetahuannya untuk ibadah kepada Allah. Setelah itu syara'an, kalau sudah ilmunya bagus,
ibadahnya bagus, tutupi hidup dengan syariat, sarungan, ya. Kemudian kalau ilmu sudah tinggi, sudah bagus, hidupnya penuh dengan syariat, maka pakai khufyah, tambah ketakutannya kepada Allah, tawadhu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang alim itu yang takwa, yang baik, yang sudah mengerti, maka dia semakin tawadhu. Makanya orang pintar, ulama, kiai yang bagus, habib, ustadz-ustadz yang baik itu, ketika merasa ilmunya itu bagus, dia semakin tawadhu. Semakin lembut, semakin baik, semakin menyatukan, membangun harmoni. Itulah khufyah, itulah kopiah. Kalau sudah ini ada, kopiah ada, baju takwa kokoh ada, sarungan ada, maka pakailah bakyak. Tahu bakyak gak? Ya, bakyak itu dari kata al-baqa, bakyak, pertahankan tuh sampai pulang. Makanya di santri, di pesantren banyak bakyak itu. Jelas ya? Halo? Ini bukan ilmu otak-atik, itu dari dulu sudah begitu. Cuma kita kan tinggal pakai aja. Nah, yang paling aneh itu generasi sekarang yang aneh mendapatkan keterangan itu. Artinya apa? Artinya kita kurang menggali sekarang. Artinya ada yang kurang menggali tentang keterangan di masa lalu. Kan orang tua kita dulu itu nggak banyak teorinya, simpel aja, tapi maknanya dalam. Maknanya dalam sekali. Paham sih sini? Baik ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Hei, aku telah jadikan bumi yang engkau pijak itu, yang engkau berkehidupan di situ, engkau beraktivitas di situ, kondusif dan sangat nyaman digunakan untuk ibadah. Artinya, kalau ada pernah berkehidupan dan diberikan oleh Allah space untuk berinteraksi, belum pernah dipakai ibadah, tangisin tuh. Coba pulang ke rumah ya. Lihat semua ruangan di rumah. Nanti pulang, cek. Jangan-jangan ada satu ruangan yang belum pernah dipakai sholat di situ. Ayo, kan? Coba dicek lagi. Ya? Awas hati-hati. Nanti hadisnya banyak. Kalau hadis tentang desain rumah itu ada loh, teman-teman yang di dunia interior. Ya, awas tuh. Nabi itu sangat efektif sekali. Jangan sampai kata Nabi, misalnya contoh nih, ada 4 kamar, cuman 3 yang dihuni, maka 1 itu dimanfaatkan oleh setan. Jadi di Islam itu spesifik, jangan ada yang israf, berlebihan, sia-sia nggak kepake. Ya, ini untuk kamar siapa, ini bagaimana, ini yang mana, didesain semuanya supaya nyambung semua, ada aktivitas di situ. Jelas sampai sini? Oke. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Jangan sampai tidurnya nyaman, tapi ibadahnya nggak maksimal. Makanya disindir nanti di Al-Muzammil. Ya, innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh hambaku, ya ayyuhal muzammil. Ya, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Awas, inna sanulqi alaika. Mana Qur'annya? Qaulan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Ini bahasa bebasnya begini nih sampai ayat ke-7. Hei hambaku yang sedang tidur enak banget pakai selimut. Ya kan? Dan engkau itu begitu sibuk siangnya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu itu siangnya begitu sibuk cari dunia. Malamnya enak banget tidurnya pakai selimut. Pulas begitu. Itu kata Allah nih. Cita-cita masuk surga. Firdaus lagi itu. Ya? Ayo, siapa yang pengen ke surga Firdaus? Oh, saya kan, tapi pelan banget kan, saya gitu. Karena menyadari memang siangnya sibuk, ya kan, malamnya pulas kan, ya kan? Cita-cita masuk surga. Kata Allah, cobalah bangun sedikit. Qumil laila illa qalila. Bangunlah sedikit, walaupun cuma sedikit ibadahlah. Jadi semua desain itu menyaman, menenteramkan dan menenangkan. Semua desainnya nyaman. Setelah itu apa? Kalau cuma bumi saja nggak nyaman tuh, maka dijadikan kemudian langit sebagai atapnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Maka supaya kamu merasakan lebih enak lagi, nikmat lagi, nyaman lagi, ada pemandangan yang bisa ditatap, kami jadikan langit itu sebagai atapnya, bahkan dibangun seluas-luasnya. Allah siapkan seluas-luasnya. Dari mana dapat perpaduan ini? Temukan di Quran surah 51 dari ayat 47 sampai 48. Nanti tafsir ayat ini yang dua-dua didetilkan lagi di Quran surah 51 ayat 47 sampai dengan 48. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha. Di Al-Baqarah ayat 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Di Az-Zariyat ayat 48, wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Kata Allah, hei, aku sudah jadikan langit itu ya dengan kekuatanku, dengan keagunganku, dengan kekuasaanku seluas-luasnya. Bahkan pindah ke Al-Mulk nanti engkau pandang ya, aku jadikan semua yang di langit sebagai hiasan.
Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Kami jadikan ada bintang-bintang, ada cahaya, ada planet yang bisa diriset dan sebagainya. Natap ke langit, indah. Kan? Coba keluar malam-malam lihat ke langit. Nyaman kan? Makanya ada orang-orang yang punya harapan tuh suka rebahan kan? Kaum rebahan. Ya kan? Ke rooftop naik atau di lapang ya? Saya kalau di Timur Tengah musim panas itu menjelang waktu ujian, rata-rata teman-teman keluar tuh dekat pohon kurma atau ada yang naik ke rooftop, rebahan tuh ke langit ngelihat begini gitu. Dan mulai bermohon menanamkan harapan gitu kan? Punya cita-cita gantungkan setinggi langit ya, setinggi langit terus tinggi betul dia lihat ke atas tenang kan? Coba lihat keluar. Nanti setelah kajiannya selesai. Lihat tuh gini enak tuh. Nyaman. Jadi langitnya didesain nyaman. Buminya didesain nyaman. Dan bukan hanya daratannya termasuk lautannya. Dibuat senyaman mungkin, seindah mungkin. Saking indahnya banyak yang wisata kan ke pantai, ke laut. Ya kan? Banyak yang lihat. Nah, itu sindirannya tajam banget. Anda itu untuk dunia aja begitu nikmatnya. Kenapa kenikmatan itu enggak dibawa ke ibadah kata Allah? Padahal aku desain kenikmatan ini untuk ibadah, bukan untuk banyak main. Gitu. Coba jujur pada diri sendiri ya. Dari sekian puluh tahun Allah titipkan berkehidupan. Berapa banyak menikmati dunia dengan menikmati ibadah? Dari semua fasilitas yang telah Allah berikan sampai malam ini, berapa persen yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan itu akan dihisab. Itu akan dihisab. Ya. Nah, di titik ini, maka mulai saat ini kita mesti berbeda, memosisikan semua tempat yang kita pijak di bumi ini. Maka kalau pulang ke rumah, cek semua tempat yang kita pijak, jadikan itu sebagai bagian atau wasilah kita bisa beribadah di dalamnya. Walaupun hanya berpikir, subhanallah, alhamdulillah. Karena kalau kita meninggal, setiap tempat yang pernah kita pijak, itu akan bersaksi di hadapan Allah. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu. Lihat ardu. Wa qala al-insanu malah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah setiap tempat, ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah setiap tempat di antara tafsirnya yang kita pijak akan menyampaikan kepada Allah di situ kita pernah berbuat apa. Maka enggak ada yang bisa tertutup dari peristiwa akhirat itu. Semua akan terungkap. Sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Yang baik akan diungkap, yang buruk pun akan diviralkan. Sekecil apapun. Makanya sebelum sampai ke sana, perbaiki di sini. Ya, saya akan akhiri dengan kisah seorang ulama saleh. Alim. Ada syekh yang sangat luar biasa saleh. Alim. Alim itu tunggal, jamaknya ulama. Pengikutnya banyak, santrinya banyak. Dan senang berdakwah berkelana. Dakwah ke tempat ini, ke tempat. Satu kali, secara singkat, ketika beliau sedang berjalan, dan itu dikenal oleh santrinya, syekh yang sangat kuat. Kuat sekali, fisiknya kuat. Bagus ya untuk dakwah itu. Tapi satu kali, ketika sedang berjalan di satu tempat, tiba-tiba pingsan, jatuh. Dan lama ditunggu itu. Setelah sadar, lalu ditanya oleh santrinya. Mabika katanya, syekh kenapa? Perhatikan jawabannya. Saya teringat saat memijak tempat ini, saya teringat bahwa saya dulu pernah berbuat maksiat di tempat ini. Lalu aku beristighfar ketika menginjaknya. Saking takutnya aku kan, dengan dosa aku itu, aku beristighfar kepada Allah sampai pingsan pada saat itu. Saya mau tanya, maksiatnya seorang alim itu gimana sih? Seorang syekh yang alim itu maksiatnya gimana? Ya, itu saking takutnya kepada Allah saat hisab jadi viralkan di akhirat nanti. Karena semua lihat. Kalau sekarang Anda bisa tutupi, saya bisa tutupi. Dan beruntungnya kita disayang Allah, nggak dibuka aibnya. Ini boleh jadi saya pun mungkin banyak aib. Ya. Dan Allah berkenan menutup, makanya kita syukuri. Anda boleh jadi lebih baik dibandingkan saya. Hanya boleh jadi Allah tutup aibnya saja gitu kan, sehingga tidak terbuka. Di akhirat akan dibuka semua, sekecil apapun. Karena itu sebelum kembali, itu tutupi dulu. Pernah lihat filmnya? Ada sinetron itu? Saya mau tanya, itu kalau casting, syuting begitu, langsung jadi begitu tayang atau diedit dulu? Diedit itu supaya bagus atau supaya tampil apa adanya? Bagus kan? Kalau ada kata-kata kurang bagus, diedit ya? Didubbing kadang-kadang kan? Gambar-gambar kurang bagus, diedit ya? Supaya jadi lebih bagus kan? Demikian. Nah, kehidupan kita tuh begitu sebelum ditampilkan di akhirat, maka kisah hidup kita yang akan ditampilkan nanti, edit dulu sekarang. Ya, kata-kata yang kurang bagus, istighfari. Sehingga yang keluar dibuka nanti bagus. Bagian episode kita yang kita ketahui, kita tahu itu. Dan Allah Maha tahu.
Ya Maha tahu. Karena itu hubungan kita dengan Allah selesaikan dulu. Mintakan istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Nanti kalau sudah biasa dilakukan, Anda itu paling paham dengan kebiasaan Anda. Anda keluar dari masjid saja sudah ada memorinya. Setiap kita tuh memorinya beda. Kesini pernah memikirkan siapa, berprasangka buruk pada siapa, ya, pernah nginjak sendal siapa, pernah pakai sendal siapa wudu tanpa bilang, ya, dan sebagainya tuh. Itu nanti kalau bisa kita biasakan itu, demi Allah saya katakan, itu akan merubah keadaan hidup kita. Akan beda suasananya, tenang gitu, enak. Saya punya sepupu, dia masuk pesantren dulu. Ketika dia masuk, ada sendal jepit di pesantren, dia beli. Dia ke masjid, begitu ke masjid pulang sendalnya hilang. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kemudian tandai, kan suka ditandai ya, misalnya kalau Adi inisial, ya kan, A, dia kan A itu. Dia masuk masjid keluar hilang lagi. Ketiga, dia ikat dengan gembok, sendal jepit dia gembok tuh. Anda tahu nggak? Hilang dengan gembok-gemboknya. Yang keempat, dia tuliskan. Ini benar karena masih polos kan dari SD ke SMP ya, masuk karena diterima setingkat SMP. Dia tuliskan di sendalnya, takutlah kepada Allah. Itu bertahan sendalnya, bertahan. Sampai kalimat itu hilang lagi sendalnya. Lalu yang kelima dia putuskan, setelah tawakal aja apa adanya. Saya jalan aja begitu. Begitu dia keluar dari masjid, ditampakkan oleh Allah di mana keempat-empat sendalnya dan siapa pelakunya. Dan balik lagi akhirnya. Jadi ternyata ada beberapa episode kehidupan kita itu yang disiapkan oleh Allah untuk mematangkan bagian dari diri kita. Kadang ada yang belum matang ilmunya dikasih ujian pengetahuan, yang belum matang emosionalnya dikasih ujian-ujian emosional dan sebagainya. Nah, sebelum kita memasuki itu sadari dulu sehingga ketika kita menghadapinya sudah siap menjalaninya. Di antara cara untuk menyiapkan itu, perbanyak istighfar di setiap tempat yang kita pijak, lalu siapkan untuk menjadikan itu semua sebagai tanda mendekat kepada Allah. Kalau setiap tempat sudah kita mulai nyambung untuk menjadikan itu terikat dengan penghambaan kepada Allah, maka tempat itu berubah bukan sekedar tempat, tapi menjadi ayat namanya. Menjadi apa? Ayat. Ya, nanti kata ayat setidaknya disebutkan sebanyak kurang lebih 64 kali dalam Al-Quran, dan setiap kita memijak bumi, melihat langit, melihat lautan, bagi orang-orang yang sudah beriman kuat dan paham ayat ini, maka semua tempat itu tidak lagi menjadi tempat ardun tapi menjadi ayat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi kalau sudah lihat langit, ingatnya sama Allah. Ya, jadi beda nih kalau orang biasa ngelihat langit, langit, gitu kan? Udah. Kalau ilmuwan, lihat langit, wah ini rasi bintangnya menunjukkan begini nih, arah angin begini, dan sebagainya. Tapi kalau ulul albab, yang tahu esensi kehidupan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Masya Allah, indah betul ciptaan Allah ini. Sujud dia, ya kan? Mendekat dia kepada Allah. Dan pancaran setelah itu apa? Bisa jadi pengetahuan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Dari mulai planet, bintang ke bintang, bulan sampai matahari diriset semua, pada akhirnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salatu. Kalau sudah hanifan muslimah, hanif, lihat langit, lihat bumi, tempat dipijak, setelah itu apa? Inna salati, salat, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu cara. Laut ada lagi ayatnya, ayat 164 di surah Al-Baqarah. Nanti kalau sudah sampai kita baca itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ayat tentang kapal, kapal laut, perahu di laut dan sebagainya. Itu Quran ada ayatnya. Ada ayatnya. Makanya dulu setelah orang Islam itu maju dengan keislamannya di eranya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang kuat itu maritimnya, armada lautnya. Itu inspirasinya dari Quran. Itu sebetulnya bisa diturunkan ayatnya karena Indonesia itu kan luasannya lebih banyak lautan kan dibanding daratan itu. Jadi kalau belajar eranya Utsman bin Affan di copy paste nilai kemaritimannya, oh kuat banget itu. Ya. Masa dari sekian banyak selat itu kalau nggak salah tuh ya hampir 2/3-nya ada di Indonesia itu. Hampir 2/3-nya. Nah itu ya. Nah jadi sekarang kalau sudah ngaji ayat ini kan baru setengah nih. Ya kan baru setengahnya kan belum selesai kan? Ya kan? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a bina, baru sampai situ, baru setengah. Jadi sekarang kalau lihat langit, sudah lihat ayat ini, sudah ngaji, lihat langit itu sudah Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza
Minimal latihan itu dulu. Latihan dulu aja sampai hati kita tersambung. Di lisan dulu aja, Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, jadikan lisanku yang berpikir ini menjadi persaksian yang memberatkan mizanku di akhirat. Itu dulu aja, walaupun belum ada sentuhan ke jiwa. Semakin sering berlatih, semakin tersentuh jiwanya nanti. Ya, sentuhlah ia di lisanmu, maka ia akan turun ke jiwamu. Jangan di mata aja, sentuhlah ia lekat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Itu aja yang dia paling tuh. Kan dari mata turun ke, bukan cuma mata, dari lisan turun ke hati, dari telinga turun ke hati. Di hati ini ada iman. Dari kaki naik ke hati. Jadi ada yang turun, ada yang naik. Sumbernya di hati. Inna fil jasadi mudghatan. Kan? Idza salaha salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Paham di sini? Yang dahsyat tuh begini, yang dahsyat. Lihat hujan, ingat Allah. Itu yang susah itu. Kan ada yang baru gerimis, miripis, pepoyon gitu kan? Ada yang begitu kan? Gerimis, jemuran gitu kan? Ada yang begitu. Tapi yang ini baru mendung pun ingat Allah. Hujan turun ingat Allah, zikir sampai menikmati setiap butiran hujan itu. Luar biasa, indah sekali. Setiap butiran itu dinikmati. Ya, saking nikmatnya tertidur pun karena zikir. Bukan sekedar tidur, kan ada terapi tidur dengan mendengar suara hujan kan? Ya kan? Itu bukan sekedar tertidur, dia saking menikmatinya bisa larut dalam suara itu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan kapan itu bisa terjadi? Nanti pekan depan. Kita teruskan ayatnya. Kan yang selanjutnya tentang hujan. Ya kan? Selanjutnya tentang hujan kan? Ya alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'a. Kenapa pakai anzala sedangkan di surat Luqman pakai nazzala? Kapan jadi nazzala? Kapan jadi anzala? Bagaimana menikmatinya? Kenapa disebut ma'a bukan matara? Kapan disebutkan matar? Berapa kali disebutkan di Quran? Nanti pekan depan kita bahas insyaallah. Jelas ya? Paham sampai sini? Jadi kalau ada ayat tentang bumi dijadikan sebagai hamparan, yang dimaksudkan cara kita berinteraksi, bukan ingin menunjuk bentuk bumi. Jadi ayat ini bukan ingin bicara bumi bulat, bumi datar. Awas ya? Bukan, kalau ingin tahu bentuk bumi sederhana, keluar dari bumi, lihat dari luar. Itu aja, Quran itu esensial. Jadi jangan berdebat pada sesuatu yang tidak penting, yang tidak membuat kita lebih cerdas. Paham ya? Ya, jadi jangan masuk ke lingkaran perdebatan pendapat bumi bulat, bumi datar. Enggak. Kalau pengen tahu bentuk bumi, keluar dari bumi, lihat bentuknya. Tapi kalau ingin menikmati kehidupan di bumi, maka lihat Quran dan jalani semua petunjuknya. Paham?